Shalom Sobat Ais yang terkasih, pada hari ini kita belajar firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Inilah firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sobat Ais yang terkasih, terkadang kita mikir bahwa persembahan itu adalah hanya sekedar uang, harta yang kita miliki. Akan tetapi hari ini kita belajar tentang persembahan yang hidup yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Maka daripada itu ada dua kebenaran penting, poin penting yang harus kita pelajari tentang persembahan yang hidup. Yang pertama, dasar persembahan. Dasar persembahan adalah sebagai respon kita, ucapan syukur kita terhadap kemurahan Allah. Dalam poin pertama ini menekankan bahwa persembahan kita bukanlah upaya untuk menyuap Tuhan atau mencari keselamatan, melainkan sebuah respon syukur. Dalam bagian ini, Rasul Paulus menggunakan frasa demi kemurahan Allah sebagai fondasi. Kita memberi karena kita lebih dahulu menerima belas kasihan daripada Tuhan yang tak terhingga, yaitu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Persembahan yang benar lahir dari hati yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu waktu, talenta, hingga harta, itu adalah semuanya milik Tuhan. Tanpa kesadaran akan kemurahan Allah, maka persembahan kita hanya sekedar rutinitas agama atau ajang pamer legelisme. Ibadah yang sejati dimulai saat kita memandang salib dan berkata, Tuhan, karena Engkau telah memberikan segalanya bagiku, maka inilah hidupku bagimu. Inilah motivasi murni yang menjaga hati kita tetap rendah hati saat memberi. Yang kedua yaitu kualitas persembahan. Kualitas persembahan adalah sebuah totalitas hidup yang berkenan dan kudus di hadapan Allah. Dalam poin kedua ini berbicara tentang bentuk persembahan itu sendiri, yaitu tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ini menunjukkan sebuah totalitas yang artinya Tuhan tidak hanya menginginkan sisa waktu kita, Tuhan tidak menginginkan sisa uang kita, tetapi Tuhan menginginkan seluruh keberadaan hidup kita. Tubuh di sini mewakili aktivitas harian kita, pikiran kita, perkataan dan tindakan kita di tengah dunia sebagai representasi dari iman yang nyata. Saudara-saudari, kualitas persembahan ini haruslah kudus dan berkenan, yang artinya ada standar yang Tuhan tetapkan. Hidup yang kudus berarti hidup yang dipisahkan dari cara dunia yang berdosa untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Persembahan kita menjadi harum di hadapan Allah ketika integritas kita di tempat kerja atau dimanapun kita berada selaras dengan pujian kita di gereja. Jadi persembahan bukan sekedar apa yang kita letakkan di dalam kantong kolektor, melainkan bagaimana kita mengabdikan seluruh fungsi anggota tubuh kita untuk melakukan kehendaknya setiap hari tanpa kompromi dengan dosa. Jadi persembahan yang sejati adalah, atau persembahan yang hidup adalah gaya hidup bukan sekedar ritus sesaat. Berakar pada rasa syukur atas kemurahan Allah dan diwujudkan melalui totalitas hidup yang kudus. Ketika kita memahami kedua poin ini secara seimbang, maka ibadah kita tidak lagi menjadi beban, melainkan sebuah kehormatan untuk memuliakan Sang Pencipta. Amin.